persiapan di bazar ya insya Allah pada tanggal 26 November kelas 9 ini kita dapat di bazar pembuatan telur asin. Karena kita masuk di dalam sekolah bergerak, maka nanti semua dokumentasi yang ada di kelas 9 Anda akan dimasukkan di dalam sekolah penggerak. Bukan hanya kelas 9, jadi dari kelas 7, 8, 9 semuanya membuat sesuai yang akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Baik tuh? Nah, kalau kelas 7 itu membuat gantungan kunci dari bahan bekas. Kelas 8 ada yang membuat es dan sebagainya. Kita menu utamanya adalah membuat telur asin asap dan telur asin biasa. Nantinya di bazar akan kita jualkan. Nanti kita selain daripada ini ada menu tambahan seperti nanti pisang crispy, insya Allah. Jadi dibuat seperti sosis, nanti digoreng, dikasih mayones atau saus. Itu yang kita 9. Baik, untuk yang selanjutnya ini kita ada materi yang utama, yaitu adalah di pembuatan telur asin. Ini sudah saya praktekkan, sudah saya coba. Itu membuat dua versi. Yang pertama adalah membuat telur asin biasa dengan membuat telur asin asap. Kalau telur asin asap biasanya ini dibuat dipanggang atau diasapi, ya diasapi ketika kita masak, maka hasilnya lebih lumer, ya lebih enak. Ustaz tadi kamu sudah coba, ya coba. Selanjutnya, ini sebelum kita mulai di materi, karena kita masuk dalam sekolah penggerak, maka ikuti instruksi Ustaz, semuanya harus bertepuk tangan, ya. Tepuk profil pelajar Pancasila, bangsa iman, takwa, akhlak mulia, berbineka, ya, mandiri, gotong royong, kreatif, benaran kritis, ya. Terus selanjutnya yang terakhir, kami belajar profil Pancasila. Yes, mereka belajar. Oke, takbir Allah. Oke ya. Paham ya semuanya? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk profil pelajar Pancasila. Iman, takwa, akhlak mulia, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, benaran kritis. Kami belajar berprofil Pancasila. Yes, merdeka belajar. Oke, takbir Allah Akbar. Bisa? Bisa? Oke, kita mulai lagi dari pertama. 1, 2, 3. Tepuk profil pelajar Pancasila. Iman, takwa, akhlak mulia, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, benaran kritis. Kami belajar berprofil Pancasila. Yes, merdeka belajar. Oke, takbir Allah Akbar. Oke, kita ulangi. Ya, kita ulangi semuanya dengan duduk yang rapi. Kita praktek sesuai dengan gerakan. Jadi iman takwa tangannya ke atas. Ketika akhlak mulia tangannya seperti ini ya. Akhlak mulia. Selanjutnya berbineka. Itu luas ya. Selanjutnya mandiri. Dia mandiri, gotong royong. Setelah itu kreatif. Setelah kreatif, benar kritis. Itu kami, ini ya. Kami belajar berprofil Pancasila. Yes, mereka belajar. Oke, takbir Allahu Akbar. Paham semuanya? Oke, kita mulai. Tepuk profil pelajar Pancasila. Iman, takwa, akhlak mulia, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, benaran kritis. Kami belajar berprofil Pancasila. Yes, merdeka belajar. Oke, takbir Allahu Akbar. Oke, langsung kita mulai. Cara pembuatan telur asin asap dan telur asin biasa. Oke, logo kita
sekaligus logo sekolah penggerak. Ini tadi kita tes bikin kita. Lanjut. Wah, enak ya gambarnya. Oke, lanjut. Dikutip dari data komposisi pangan Indonesia, kandungan zat gizi dalam telur asin itu adalah 100 gram telur asin. Maka ada banyak kandungannya, nanti ada banyak manfaatnya. Lanjut. Oke, yang pertama, kandungan yang ada, zat gizi yang ada di dalam telur asin yang pertama adalah air 66,5 gram. Selanjutnya protein adalah 13,6 gram, lemak 13,3 gram, karbohidrat itu 4,4 gram, asam lemak jenuh itu 3,18 gram, asam lemak tak jenuh 1,63 gram, kalsium 120 mg, fosfor itu 157 mg, zat besi 1,8 mg. Selanjutnya natrium ada 483 mg, kalium 140,1 mg, selenium itu 30,4 mikrogram, vitamin A itu ada 253 mikrogram, beta karoten itu ada 13 mikrogram, tiamin itu ada 0,28 mikrogram, riboflavin itu ada 0,28 mikrogram, niacin ada 0,6 mikrogram. Lanjut. Beberapa zat gizi penting di dalam telur asin, gitu ya. Yang pertama adalah protein, yang kedua adalah asam lemak tak jenuh, yang selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Selanjutnya kandungan atau manfaat di dalam telur asin, yang pertama adalah meningkatkan fungsi penglihatan, yang kedua menjaga sistem kekebalan tubuh, yang ketiga menjaga kesehatan ibu dan janin ketika ibu itu hamil. Selanjutnya yang keempat menurunkan resiko osteoporosis. Yang terakhir adalah membangun dan memperbaiki jaringan yang rusak. Itu adalah manfaatnya ada 5. Baik tuh. Lanjut. Oke, bahan yang dibuat untuk telur asin biasa atau telur asin asap sebenarnya, telur asin itu banyak macam rasanya, dari rasa bawang, rasa pedas ada. Namun kita konsentrasi di telur asin biasa dan telur asin asap. Yang pertama yang sudah pernah saya praktekkan itu telur asin, telur bebek itu 15 butir, garam dapur yang ukuran kecil itu 10 bungkus, itu adalah garam pasar. Kalau halus itu biasanya bisa lebih karena keasinannya itu lebih asin yang kasar daripada yang halus. Itu ya. Selanjutnya abu masak atau batu bata yang dihaluskan. Selanjutnya air secukupnya. Ya, ini kandungan atau bahan yang kita siapkan untuk pembuatan telur asin biasa dan telur asin asam. Bagaimana cara membuat telur asin asam? Ya, caranya nanti telur asin ini kita bahannya batu bata atau abu itu ya, kita jadikan satu, kita aduk dengan garam dapur secukupnya. Setelah itu kita kasih air secukupnya, baru nanti dibalutkan di dalam telur. Nanti telur asin ini kita tunggu sampai 15 hari. Setelah 15 hari, maka telur ini kita bersihkan, lalu kita rebus atau kita kukus. Setelah itu baru dipanggang atau diasap. Ayo hitung ya. Lanjut cara membuatnya. Oke, cara membuatnya yang pertama kita bersihkan telur dulu. Karena telurnya biasanya masih ada kotoran telurnya yang nempel, kotoran hewannya yang nempel, maka kita bersihkan. Selanjutnya kita siapkan plastik, baskom, tempat untuk bahannya, abu
abu atau batu bata yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, campurkan abu atau batu batanya dengan garam lalu dikasih air secukupnya. Yang keempat, lumuri telur dengan abu bata yang sudah dikasih air dan garam lalu dimasukkan di dalam ember atau tempat lainnya. Diamkan selama 15 hari. Selesai proses selama 15 hari, maka telur itu kita rebus atau kita kukus telur bebek dengan api yang sedang. Kita tunggu sampai 30 menit, 20 menit atau 30 menit, itu setengah jam. Setelah itu baru kita tiriskan sampai airnya habis, kering ya, sampai dingin. Baru nanti telur itu kita panggang atau kita asapkan. Ya, ketika sudah kita rebus, kita kukus, telur ini sudah siap dimakan, ya, dikonsumsi sudah siap. Namun kita juga konsentrasi kepada telur asin asam. Maka ketika sudah direbus dan sudah dikukus, sudah matang, maka kita olah kembali menjadi telur asam. Oke ya. Lalu panggang telur dengan asam, tunggu sampai kekuningan sembari dibolak-balik agar tidak gosong. Jadi ketika kita manggang nanti dibolak-balik, ya, sudah selesai. Nanti kita cuci lagi biar kelihatan nggak terlalu hitam telurnya, biar kelihatan kekuningan. Oke. Ini adalah hasil daripada yang sudah pernah saya praktekkan. Ketika dia telur biasa, maka lumernya yang di pinggir ini masih kurang. Dengan bahan yang sama, dengan bahan garam yang sama, kalau semuanya sama, cuma hasilnya berbeda. Ya lebih enak yang dipanggang diasap karena lumernya luar biasa. Asinnya lebih kerasa yang diasap. Ya, kita lihat caranya. Kalau kurang pas nanti lihat di channel Ustaz ya. Yo, oke, kita subscribe saya lagi. Itu nama anak Ustaz. Oke, semuanya perhatikan. Oke. Ini telur asin, telur biasa yang sudah dicuci. Ini garam asar yang kecil, ukuran kecil. Ini abunya. Ya, agak kita lakukan deh. Ora, Cok. Kau aman. Ibu. Oke ya, ini sudah dibuka garamnya. Jadi kita campur, adukkan. Belum, ini masih campuran garam dengan abu. Ini
Ini Ustaz campur ya abu dengan bata ini. Betul. Nah ini dikasih baju ini. Nah ini airnya jangan terlalu banyak. Ini tempatnya karena Ustaz hanya 15 butir telur, jadi cukuplah tempat kecil dimasukkan. Tuh, sampai lumayan. Ini karena tempatnya nggak cukup, kemarin terus pindah. Ada ya, jelas ya. Oke, kita lihat ya hasilnya. Oke, ini setelah 15 hari dia akan ngaku ya, akan mengeras. Bahannya ini akan mengeras. Maka ketika ngambilnya harus pelan-pelan. Boleh disiram langsung dengan air atau diambil dengan pelan-pelan. Telur asin jual biasanya 3.000. Kalau nanti kita jual, ini ketika bazar, telur asin asapnya 3.500. Berarti 3 Iya kan, susah-susahnya 500. Dan yang makannya kan 10.000. Ya, nah kalau yang telur asin biasa 3.000. Karena besok itu TK, SD, SMP mengundang wali murid, insya Allah banyak yang datang di acara ketika tanggal 2. Ramai ya. Oke, ini Ustaz pakai kukus ya, bukan digodok, bukan direbus. Nah, telur bebek itu tahannya lebih lama karena cangkangnya lebih daripada telur biasa. Ustaz sudah pernah nyoba telur ayam ras tapi gagal, belum tahu setelahnya. Telur ayam ras. Telur bebek juga sudah pernah direndam langsung pakai garam bisa, cuman dia nggak akan lama. Dia udah lama dia. Ini lagi kasih bilang. Nah ini kan asap ini, panggang. Dari ke Asap. rokok. Berat pokok lah. Dan goer. Nah ini hasilnya. Telur asin. Yang biasa ini. Yang biasa seperti ini ya. Yang biasa. Nggak terlalu lumet pinggirnya. Ini yang resep. Yo Allah. Sudah dong? Nah ini yang biasa. Ini yang telur asap. Rasanya lebih sabdo yang telur asin asap. Bawa tetap gawe. Makanya kan kita nanti buat sekali-kali. Gawe dah tadi Mas Dino udah ya. Nah ini tempat 15 kilo lah. Nah ini telur asin asapnya hasilnya luar biasa. Oke, selesai materi kita untuk pembuatan telur asin biasa dan telur asin asap.
Jaket dilepas. Jaket 4. Jaket dilepas. Ready. Oke, lanjut. Kita sebelum kita tutup, kita kembali ke tabung profil belajar Pancasila. Masih bisa ya? Oke, semuanya panas. Siap baris, siap baris. Siap duduk ya tapi. Oke, tabung profil belajar Pancasila. Iman, takwa, akhlak mulia, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, benar kritis. Kami belajar berprofil Pancasila. Yes, mereka belajar. Oke, takbir. Allah Akbar, takbir. Allah Akbar. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Cukup. Baik, kita langsung praktek membuat orasinya ya. Acara kita hari ini adalah pelajaran PNI SMP. Mari kita tutup acara kita